Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Banda. Nah, saya minta waktunya sebentar nih Pak Nggih. Oke, siap. Terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak Sutaji terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama ini Bapak Sutaji kira-kira bagaimana Bapak Sutaji bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Akan saya jawab dari pertanyaan Bu Benda. Yang pertama, alhamdulillah selama ini kegiatan atau kasus-kasus yang ada itu masih taraf normal. Ya, memang ada masalah-masalah yang terkait dengan etika dan moral. Ini termasuk bullying, itu kan bagian dari kegiatan yang sering terjadi pada peserta didik. Tapi saya pikir masih tahap normal. Nah, bagaimana lembaga atau saya mengambil keputusan yang tentunya setiap sebelum ada masalah memang saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, ketika ada permasalahan, maka hal yang pertama yang saya lakukan adalah selalu berkoordinasi baik dengan Bapak Ibu guru maupun dengan orang tua. Karena apa? Kita tidak bisa mengambil keputusan secara lembaga saja, tidak bisa. Kemudian dari orang tua tidak bisa. Maka kita harus mengkonfrontir dari segala informasi sehingga karakter dari permasalahan bullying ini nanti kita pahami terlebih dahulu. Iya. Jadi harus bisa seperti kasus bullying itu kan termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, karena di dalamnya itu pasti ada beberapa nilai-nilai yang sama yang harus dipertahankan seperti itu, sama-sama benar. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Pak tadi sebagai seorang pemimpin bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Taji, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya. Kita kembali kepada prinsip musyawarah, bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita musyawarahkan. Ketika ada sebuah kasus, maka kita akan melakukan mediasi atau silakan musyawarah. Artinya di situ mencari titik temu atau mencari solusi yang terbaik, baik dari Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik itu sendiri, atau kedua belah pihak yang bermasalah. Karena antara anak dengan anak itu terkadang kita itu memikir hal yang biasa, tetapi mungkin orang tua memahami ketika anak itu terjadi pembullying atau terjadi tindak kekerasan, orang tua berpikirnya berbeda. Ya, karena itu kita lakukan mediasi anak dengan anak, kita cari permasalahan apa masalahnya, duduk permasalahan, kemudian dari situ nanti kita bisa mengambil keputusan agar kedua anak itu tidak meneruskan kegiatan yang tidak baik atau melanggar etika, dan kedua orang tua atau orang tua yang anak-anak yang bermasalah kita juga melakukan mediasi bahwa jangan sampai anak-anak itu yang telah melakukan tindakan yang tidak baik atau kurang etika kemudian menjalar ke orang tua, sehingga ketika anak-anak sudah bisa berkomunikasi, bisa bermain, orang tua ini masih berseteru. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, ini sepertinya sudah Pak Taji jawab sekalian tadi itu, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Tadi kan mencari akar masalahnya, musyawarah, seperti itu Pak, mediasi itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaannya keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dilema etika? Ya, keputusan yang pertama sekali lagi saya akan mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru, kemudian kita mencari akar permasalahannya. Kemudian kalau memang itu kita selesaikan
dari peserta didik dengan peserta didik tidak menghasilkan keputusan, ya kita undang wali murid. Kita ulang wali murid yang bersangkutan, yang bermasalah, kemudian kita duduk bersama sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan. Jadi antara sekolahan, peserta didik dan orang tua bisa seide, sehati dan bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, iya Pak. Iya. Jadi misalnya tadi itu dirembukan lagi, dimusyawarahkan lagi ya. Ini itu enggak. Nanti kalaupun sampai terpaksa itu jalan yang terakhir mungkin kita bisa mengundang kepala desa atau bisa kita mengundang dari kepolisian. Itu pun jalan terakhir ya, jangan sampai itu terjadi. Tapi alhamdulillah di SD kami ya kategorinya masih kategori ringan. Kalau itu terjadi terkait dengan bullying atau terkait dengan tindakan kekerasan itu masih tarafnya taraf ringan lah. Taraf ringan, ya, normal-normal saja di lingkungan anak SD ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Ya. Tantangan yang kami lakukan atau yang memang menjadi tantangan, yang pertama jelas orang tua. Terkadang orang tua itu menganggap kekerasan yang dilakukan anak itu serius, padahal tidak begitu serius. Termasuk ketika anaknya menangis itu dianggap anaknya yang benar, padahal anaknya sendiri yang salah. Tapi karena untuk menutupi kesalahannya dia nangisnya sejadi-jadinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang kesadaran wali murid itu yang memang harus kita pupuk. Makanya perlu kita selalu berkomunikasi terkait dengan permasalahan di lembaga. Pada awal tahun pelajaran, pada akhir tahun pelajaran kita sampaikan permasalahan terkait kegiatan kekerasan yang mungkin bisa terjadi, sehingga wali murid ya bukan kok memaklum tapi memahami bahwa perilaku anak yang memang seperti itu. Ya, lembaga telah berusaha untuk mengawasi peserta didik. Ya, di sekolahan kami juga saya lengkapi dengan CCTV, ada 8 kamera, jadi 8 channel di setiap lokasi itu, sehingga misalnya itu pun terjadi dengan batal kan ada bukti CCTV, nanti kita lihat bersama prosesnya itu bagaimana itu. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ini Bapak Sutaki sebagai seorang pemimpin, apakah mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti itu Pak? Kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak itu menjadwal terlebih dahulu, oh ini harus saya jadwalkan atau harus saya putuskan besok saja atau bagaimana? Ada waktunya apa tidak? Kalau jadwal itu insya Allah ya tidak ada, karena kasus itu kan tidak bisa dijadwal. Cuman setiap saat, setiap waktu hampir saya 1 bulan minimal 1 kali untuk melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu guru, baik terkait dengan pembelajarannya atau terkait agenda-agenda kegiatan, termasuk ada permasalahan yang mungkin itu bisa kita antisipasi, karena belajar dari media sosial, belajar dari lembaga yang lain yang pernah kejadian, jangan sampai ini terjadi di lembaga kita. Itu saya sampaikan sehingga kita selalu bertanya. Apabila hal itu terjadi, ya otomatis waktu kejadian ya harus kita segera kita selesaikan. Kemudian kalau memang diperlukan waktu, ya mungkin tadi harus ada penenangan, harus ada mediasi atau penenangan kasus. Jangan sampai kasus ini disampaikan atau diekspos ke media sosial. Itu kemudian kita sambil bertahap kita menyelesaikan masalah. Kalau memang itu serius ya secepatnya, mungkin 1 hari 2 hari harus segera diselesaikan. Iya Pak, setuju sekali dengan pendapat panjenengan bahwa karena kita sendiri tidak menginginkan ada kasus setiap hari, tapi di lingkungan kita, di lembaga pendidikan pasti ada, entah itu mohon maaf dengan rekan kerja, dengan wali murid atau peserta didik kan pasti ada ya Pak ya. Ya itu juga memang kondisional, kalau memang
bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan segera, kemudian melihat tingkat kasusnya juga ya. Lebih baik ya memang segera diambil keputusan seperti itu Pak. Iya. Di lembaga saya kan juga saya pasang beberapa banner terkait dengan tindakan kekerasan, bullying, termasuk ada ancaman dan sebagainya. Apabila seseorang melakukan tindakan maka ada hukumannya, itu sudah saya pasang di papan banner atau billboard seperti itu. Kemudian kemarin juga ada sosialisasi terkait dengan bullying yang dilaksanakan oleh Polres Jombang itu juga peserta didik saya ikutkan. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah orang-orang atau pihak-pihak yang bisa membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, kemudian termasuk perangkat desa, termasuk wali murid, komite memang sejalan dengan tujuan dari lembaga untuk menurunkan tingkat kekerasan atau tingkat bullying itu. Kami telah melaksanakan beberapa koordinasi sehingga apabila itu terjadi maka komite kemudian wali murid itu sudah berkomitmen untuk menyelesaikan secara damai. Artinya apa? Jangan sampai permasalahan ini menjadi masalah yang lebih besar. Yeah. Semuanya saling berkontribusi. Alhamdulillah sampai hari ini di SD kami tidak ada permasalahan yang begitu besar dan bisa kita selesaikan dengan jalan musyawarah bersama atau kita ambil keputusan bersama untuk bisa agar wali murid bisa menerima bahwa kejadian itu satu hal yang lumrah dan ya memang dikatakan itu tindakan kekerasan, tapi wali murid masih bisa menerima dan memahami. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman panjenengan selama mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, dari beberapa kasus itu yang saya ambil hikmahnya atau saya ambil dari permasalahan untuk pembelajaran ya kebersamaan masyarakat. Kemudian alhamdulillah peserta didik di SD Mojondanu juga tidak terlalu nakal ya, tidak terlalu nakal karena memang lembaga kami itu memang berada di sekitar pinggiran hutan, berbeda dengan karakter anak-anak yang berada di pinggiran kota atau dari itu memang berbeda karakternya. Itu sehingga di situ permasalahan tidak begitu berarti ya, memang kita tidak bisa menolak, ada saja, tapi itu hal-hal yang saya pikir masih wajar dan normal. Dan kemudian Bapak Ibu guru juga demikian sudah bisa memahami, saling berkoordinasi apabila terjadi permasalahan yang terkait dengan permasalahan etika itu. Iya. Jadi karena memang lingkungan sekitar lembaga itu sangat berpengaruh ya Pak. Iya, betul. Kita sebagai seorang pendidik itu harus benar-benar memahami karakter sekitar itu tadi. Ya. Nah, karena itu nanti berhubungan juga dengan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Ya, termasuk kita kan juga harus bisa melihat peserta didik itu. Ya. Peserta didik itu dari keluarganya siapa dan siapa dan latar belakang itu kita pahami. Ya. Hingga kita menyatakan memvonis, oh anak itu nakal, itu tidak semudah itu. Ya. Jadi ya itu yang selama ini terjadi ya, alhamdulillah kita bisa menangani sehingga tidak jadi permasalahan yang lebih besar. Ya. Luar biasa sekali Pak Reji. Jadi dari beberapa pertanyaan saya ajukan ke panjenengan, saya bisa belajar dari panjenengan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dengan banyak mempertimbangkan faktor-faktor baik itu dianggap dilema etika atau kebutuhan moral itu Pak. Ya, artinya apa, kita ini meskipun saya dianggap sebagai kepala sekolah ya, setiap keputusan yang terbaik adalah musyawarah. Yeah. Paling tidak kita putuskan dengan beberapa orang atau semuanya, terutama untuk
Bapak Ibu guru harus kita libatkan ya. Karena keberhasilan cara pribadi itu adalah keberhasilan kita bersama. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas waktu yang sudah disempatkan diluangkan Pak Taji untuk saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Taji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.